Nona? Ada apa kemari? Nona? Apakah Nona pergi diam-diam untuk mencari kaisar? Tidak, Sungguh? aku hanya pergi membeli beberapa buku saja. Lalu mengapa raut wajahmu begitu pucat? Mungkin karena belakangan ini aku belajar terlalu keras. Sebenarnya, aku sedang tertarik pada ilmu pedang. Mungkin kelelahan setelah mempelajarinya. Kalau begitu izinkan aku memeriksa nadimu. Ini sudah jelas adalah efek yang timbul setelah menggunakan sihir di alam manusia. Apa Nona masih ingin berbohong? Sebenarnya, aku memang pergi mencari kaisar. Kaisar sedang terluka. Kalau kau sampai mengganggunya, maka kemampuannya tidak akan pulih sepenuhnya. Kalau kemampuannya tidak pulih, maka tidak akan mengalahkan Miao Yiyuan. Saat itu, Miao Luo akan keluar dari kutukannya. Seluruh dunia akan mengalami bencana yang tidak terbayangkan parahnya. Kau harus paham tentang ini. Bagaimana bisa? Katanya dia lahir kembali ke alam manusia. Karena dia ingin memahami sepenuhnya tentang belenggu karma dunia. Kenapa tujuannya berubah untuk memulihkan kekuatannya? Setiap tindakan kaisar berhubungan langsung dengan kelangsungan dunia. Bagaimana mungkin kami semua mengumumkan terang-terangan tentang ini? Kau salah besar, Nona. Tapi aku tidak mengganggu kaisar. Bahkan saat kaisar dalam bahaya, aku juga menolongnya. Dengan menolongnya berarti merusak tujuannya. Kenapa? Di alam manusia, kaisar memang harus menghindari hubungan. Aku tidak bisa menjelaskan lebih rinci lagi. Aku akan menjelaskan akibat dari perbuatanmu. Tadinya, di buku takdir, tertulis kaisar akan terluka berat dalam peperangan ini. Kemudian dia akan ditolong oleh pelayan wanita Zhao Mengxi, barulah lukanya sembuh. Lalu kaisar kemudian jatuh cinta padanya. Zhao Mengxi ini adalah rintangan cinta yang harus dihadapi kaisar. Sekarang kau telah menolongnya. Kaisar tidak hanya menjadi tidak terluka, namun juga tidak akan bertemu Zhao Mengxi. Bagaimana dia akan melanjutkannya? Terus bagaimana sekarang? Apa masih ada cara menolongnya? Jika ingin menolongnya, hanya dapat membuat kaisar segera bertemu Zhao Mengxi. Siapapun harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena Nona lah yang menghalangi pertemuan mereka, maka Nona lah yang harus membuat mereka bertemu. Dengan begini, barulah dapat berpengaruh padanya. Baiklah, aku pergi sekarang. Aku mau mencari Zhao Mengxi. Tunggu, dengarkan pesanku ini. Jika seorang dewa memakai sihir di alam manusia, ia akan mendapat hukumannya. Antara terluka parah atau bisa meninggal. Kau sudah merasakan bagaimana hukumannya. Tolong dengarkan aku. Separah apapun keadaannya, jangan gunakan sihir lagi. Aku tahu, menggunakan sihir sedikit saja aku tidak akan bisa kembali. Aku tidak akan menggunakannya. Sampai jumpa lagi, Tuan. Sampai jumpa. Hati-hati. Ya, baik-baik. Ya. Silakan masuk, Tuan. Terima kasih ya. Ya, kapan-kapan aku kembali lagi. Kosmetik di alam manusia bisa menutupi tanda kelahiranku. Hei. Dari dulu seharusnya aku tidak mendapatkan cerian. Lihat-lihat boleh. Silakan masuk. Posisi samping jendela. Ingin makan apa, Tuan? Bawakan saja 2 lauk. Baik, tunggu sebentar. Siming bilang Zhao Mengxi berada di istana negeri Chengyang. Sekarang yang penting adalah memikirkan cara untuk masuk ke dalam istana, baru mulai mencari tahu. Tapi bagaimana caranya? Baik, ini Tuan. Ini milik Anda. Ini. Ini arak Anda. Tidak enak. Dulu aku bisa menyamar ke istana Taichen berkat bantuan Siming.
Sekarang tidak ada lagi yang bisa membantuku. Ada wanita cantik. Ada wanita cantik. Ada apa? Itu dia. Sudah dengar? Ayo cepat cepat. Seperti apa apa ya? cantiknya? Ayo keluar. Ayo cepat sebelah sana. Wajahnya. Chong'an, ada apa? Tuan tidak tahu. Negeri Chong'an mengirimkan seorang Tuan Putri kemari. Semuanya pergi menyambutnya. Oh. Aku tidak tahu bagaimana rupa istri kaisar di alam manusia. Aku mau lihat. Wah. Kau lihat itu dia. Rombongannya. Sabar untuk lihat wajahnya. Seperti apa ya? Cantik apa? Aku penasaran. Sama sekali. Bagaimana? Benar-benar idaman ya. Awas, minggir. Itu jenderal itu. Lihatnya. Ini kan jenderal yang waktu itu membantu kaisar. Sekali. Kalau dulu aku mengenalnya, aku bisa mendapat bantuan untuk masuk ke istana dan mencari Chong'si. Nanti seperti dia. Oh, hey. Cantik sekali. Cantiknya. Wah, cantik ya. Tuan Putri, ada begitu banyak orang yang menyambut Anda. Pasti di sini tidak pernah ada wanita secantik Tuan Putri. Setelah masuk ke istana, pasti ada sambutan yang sangat meriah untuk kita. Semakin banyak orang yang memperhatikan kita, akan semakin sulit untuk bertindak. Dan tuannya sudah berpesan untuk selalu berhati-hati setelah masuk ke dalam istana. Hamba mengerti. Jenderal! Selamat datang. Lindungi Tuan Putri. Lingxian, jangan khawatir. Jenderal Li ahli bertarung. Kita akan baik-baik saja. Hati-hati. Ayo semuanya, pergi. Tinggalkan tempat ini. Semuanya. Ayo, cepat. Masuk, jangan ada yang masuk. Hati-hati, Jenderal ya. Hati-hati di belakang. Tuan Putri. Tuan Putri, kita serang mereka. Lingxian, jika kita ketahuan karena hal sepele ini, bagaimana cara kita merebut harta? Kita tidak akan melawan sampai benar-benar terpaksa, atau kita akan dicurigai. Tuan Putri benar. Aku mengerti. Siapa yang mengirim kalian? Bubar! Kejar! Baik!
Bawa mayatnya. Periksa identitasnya. Periksa orang-orang di sekitar sini yang mencurigakan. Baik! Maafkan hamba, Tuan Putri. Hamba yang Cingti kurang baik melindungi Anda. Apakah Tuan Putri terluka? Jenderal ya, Tuan Putri baik-baik saja. Jenderal Liu sangat berjasa dan telah melindungi kami. Apa para pemberontak telah berhasil ditangkap? Kami sedang mengejar mereka yang kabur. Mereka yang tertangkap telah mati keracunan. Sekarang sudah aman. Tuan Putri tenang saja. Ternyata Jenderal Liu memang sehebat yang diceritakan. Terima kasih. Atas kejadian ini, kita tidak bisa tepat waktu sampai istana. Kami tetap akan mengikuti Jenderal Liu. Ayo! Aku ini bukan pemberontak. Jenderal Liu juga mengenalku. Bohong! Kau akan diinterogasi! Ayo, Ayo! Lepaskan dia. Kenapa dia diikat? Kalian pergi. Baik! Maaf ya. Aku menyuruh mereka mencari orang yang mencurigakan. Tapi kenapa kau yang diikat? Aku tidak menyangka setelah ditolong, kau malah ingin balas dendam padaku. Xiao Jiu, setelah tahu bahwa kau yang berkali-kali menolong raja, walau sebodoh apapun aku, tidak akan berbuat jahat padamu. Dari mana kau tahu namaku Xiao Jiu? Nih, Dari mana kau mendapatkan ini? setelah kau menolong raja di peperangan, lalu raja selalu mencarimu. Dia menyuruh orang untuk menggambar ini dan mengumumkannya. Apa kau tidak tahu? Ah, Kenapa kau menyamar menjadi tentara? Lalu kenapa datang ke ibu kota? aku... Sudahlah. Mari kita ke istana. Kau bisa menjelaskannya pada raja. Ayo. Oh, tentara Ye Qingti jauh lebih kuat dari tentara biasanya. Apalagi Ye Qingti sendiri pun sangat kuat. Namun Anda tenang saja. Para tentara yang ditawan telah bunuh diri dan tidak akan meninggalkan jejak. Bagus sekali. Beri hadiah. Raja, kami tidak berhasil menjalankan perintah. Tidak perlu menerima hadiah. Kegagalan kali ini bukan kesalahan kalian. Beri hadiahnya. Bawakan araknya. Ini bersulang demi mereka yang telah mati. Bersulang demi mereka yang telah mati. Ye Qingti, anggap kau beruntung kali ini. Aku tidak akan tinggal diam kali ini. Nanti setelah acara pelantikan Tuan Putri, aku akan melapor pada raja. Lalu raja akan menemuimu. aku paham. Kita sudah sampai, Tuan Putri. Mari, Tuan Putri. Sayang sekali tidak bisa melihat wajahnya. Aku akan segera bertemu Kaisar. Sekarang Kaisar adalah manusia biasa. Aku tidak seharusnya gugup. Bai Fengqiu, kenapa kau masih begitu pengecut? Lapor aja. Tuan Putri Chuan dari negara Chong'an telah tiba. Panggilkan. Tuan Putri Chuan dipersilakan menghadap raja. Wah, itu dia, Tuan Putri Chuan. Kau lihat dia datang.
Wah, cantiknya. sekali. Memang gelarnya sekali. sebagai wanita tercantik Lihat, negara iya. Chong'an. Bukanlah penipuan. Iya, itu benar Iya, sekali. benar. Sampai kebenar aku melihatnya. Chuan memberi salam kepada raja. Bangunlah. Apa Tuan Putri terluka? Terima kasih raja. Saya baik-baik saja. Tidak terluka sedikit pun. Tuan Putri dihadang pemberontak begitu tiba. Pasti kaget sekali. Aku menyuruh orang untuk menyelidikinya. Mereka akan bertanggung jawab pada Putri. Terima kasih raja. Saya sangat berterima kasih. Negara Chengyu dan Chong'an selama ini saling menendam dan berperang. Sudah banyak sekali korbannya. Tuan Putri bersedia menikah untuk mendamaikan hubungan antara dua negara. Patut diapresiasi. Tuan Putri bersedia kemari. Keberanian dan jasanya sangatlah besar. Raja terlalu memuji saya. Dapat menjalankan kewajiban bagi dua negara merupakan kebanggaan bagi saya. Bagus sekali. Rela berkorban dan memahami masalah. Tuan Putri memang sebuah berkah bagi kedua negara. Karena namamu Chuan, ku beri gelar Wan Jiu untukmu. Dan ku beri hadiah Istana Wan Yu. Saya berterima kasih kepada raja. Aku akan utus orang untuk mengantarkan hadiahnya. Wan Jiu pasti kelelahan. Ditambah kekagetan tadi. Sebaiknya pulang dan istirahatlah. Terima kasih atas hadiah dari raja. Saya permisi raja. Raja, hamba ingin melaporkan sesuatu. Katakan. Tadi saat kami diserang, ada seseorang yang membantu kami. Dan hamba menyadari bahwa orang inilah yang selama ini Anda cari. Apa maksudmu Xiao Jiu? Hmm. Di mana dia? Dia sedang menunggu di luar. Cepat panggilkan dia. Xiao Ju, dipersilakan menghadap raja. Memanggil Xiao Ju untuk menghadap raja. Jiang, kenapa dia mirip sekali dengan Jiang? Bukankah Jiang sudah menghilang? Jangan-jangan Jiang juga lahir kala manusia? Atau dia juga sepertiku yang datang untuk membantu Kaisar? Memanggil Xiao Ju untuk menghadap raja. Memanggil Xiao Ju untuk menghadap raja. Xiao Ju. Xiao Ju. Xiao Ju. Hah? Cepat berhormat. Hormat Raja. Bangunlah. Terima kasih Raja. Aku menyuruh orang untuk mencarimu namun tidak ditemukan. Benar namamu Xiao Jiu? Iya, Apa margamu? Bai. Bai artinya putih. Dari mana kau berasal? Kenapa hari itu kau menyamar menjadi tentara? Rumahku berada di pegunungan Bianguan. Hari itu aku melewati area peperangan dan melihat raja dalam bahaya. Jadi aku segera ganti pakaian dengan pakaian tentara. Kemudian aku pulang karena aku terluka. Tadi Cingti melaporkan kalau kaulah yang menolong Cinti di saat mereka diserang tadi, sehingga Tuan Putri selamat. Sehingga itu menghindarkan dari kondisi bahaya antar dua negara. Bagus sekali. Bahkan dulu, kau pernah menyelamatkan nyawaku. Ini, bagaimana caranya aku harus membalas budimu? Aku tidak berharap balasan apapun. Menolong raja ataupun menolong Jenderal Ye adalah kewajiban bagi rakyat negara Chengyu. Kau tidak ingin mendapat hadiah? Jarang sekali. Memang langka. Tapi aku bukan orang yang tidak menghargai. Mana mungkin tidak ada balasan sedikit pun.
Kalau kau menginginkan pangkat, harta berharga, maupun wanita cantik, apapun yang kau inginkan, semuanya akan kuberikan. Pertimbangkan lagi. Kalau begitu aku punya satu permintaan. Katakanlah. Apa boleh aku tinggal di istana? Tinggal di istana? Iya. Orang tuaku tidak ada di sisiku. Terhadap raja aku juga merasa kagum. Meski waktu itu kita tidak pernah bicara, tapi sejak saat itu aku tidak melupakan raja. Jadi, aku rela untuk menjadi pengawal raja dan tinggal di sisi raja untuk menjaga keselamatan Anda. Hadiah seperti ini sepertinya juga terlalu mudah. Namun karena itu yang kau inginkan, maka tinggallah di sisiku. Kelak, kau akan diberi hadiah kembali. Terima kasih, Raja. Tuan Putri, Katakan, kenapa pemberontak itu datang saat siang tadi? menurutmu? Mereka jelas-jelas menyerang ke arah Tuan Putri. Apa mungkin di negara Chong'an ada yang menentang perjodohan ini? Jadi mengirim orang untuk melakukan pemberontakan. Jika terjadi sesuatu padaku di negara Chengyu, mereka tidak dapat mempertanggungjawabkannya pada negara Chong'an. Bahkan akan memicu pertikaian di antara keduanya. Menurutmu, apa ada untungnya bagi mereka? Benar juga. Apa mungkin di antara para menteri negara Chong'an ada yang iri pada Tuan Ni karena mendapatkan kepercayaan dari raja? Sehingga ia mengirim orang untuk menyerang Anda. Itu bisa saja terjadi. Aku akan mengirim pesan pada Tuan Ni agar dia lebih waspada. Tuan Putri, apa tindakan kita selanjutnya? Kau berhubungan baiklah dengan para pelayan pria dan wanita di istana. Sekalian kau cari tahu letak geografis istana. Lukis dahulu peta antara istana Wan Yun sampai aula besar raja. Hamba akan melaksanakannya. Ada jejak tentang para pemberontak? Musuh yang tertangkap bunuh diri di tempat. Tidak bisa memastikan identitasnya berdasarkan jasadnya. Senjata yang digunakan mereka berbahan biasa saja dan sering ditemui. Belum diketahui sumbernya dari mana. Selidiki terus masalah ini. Kalau ada kabar, segera laporkan semuanya padaku. Baik. Siapapun dalangnya, karena pemberontakan ini gagal, maka pasti akan ada kedua kalinya. Mulai sekarang, kau pemimpin tentara keamanan untuk menjaga istana, terutama istana Wan Yun. Baik, Raja. Soal Xiao Jiu menjabat sebagai pengawal, kau aturlah semuanya. Raja tenang saja. Hamba yang akan mengurusnya. Pintunya terbuka. Silakan masuk, Jenderal ya. Raja memberi istana yang kosong untuk kau tempati. Hanya kau yang dapat fasilitas ini. Apa kau merasa puas? Sangat puas. Di sini tidak hanya nyaman, tapi juga sangat dekat dengan istana kediaman raja. Ada lagi. Raja menyuruhku untuk memberimu sebuah jabatan. Aku memutuskan menjadikanmu pemimpin kecil. Bagaimana? Yang harus dilakukan seorang pemimpin kecil, pekerjaan mereka santai. Sangat santai. Jika sedang tidak ada masalah, ya kau keliling saja di istana. Aku menyukainya. Baiklah. Masalah utamanya telah selesai dibahas. Aku harus berterima kasih khusus padamu. Jeneralia tidak usah sungkan. Ini juga bukan benda berharga. Hanya sebuah arak yang telah disimpan lama. Dari aromanya saja sudah beda. Di alam
Manusia sangat sulit untuk menemukannya. Gelas pertama ini sebagai ucapan terima kasih padamu. Bersulang. Arak ini kayak akan rasa dan terasa manis di akhirnya. Kau mengerti arak juga? Aku beritahu ya, selain mempelajari ilmu perang, kesukaanku yang lainnya adalah tentang arak. Sioju ternyata sama denganku. Kenapa kita baru bertemu ya? Aku juga suka bela diri. Benarkah? Kalau begitu, kita latihan lain kali. Ayo. Minum. Jeneralia, meski bekas luka di wajahmu tidak jelek, apa kau tidak ingin mencari tabib untuk menghilangkannya? Oh, Raja sudah mencarikan tabib untuk menghilangkannya, tapi tidak ada yang bisa. Aku tahu sebuah resep rahasia, tapi aku tidak tahu bahannya bisa ditemukan di sini atau tidak. Tidak apa-apa. Aku ini kan laki-laki. Apa masalah jika memiliki bekas luka? Ayah? Lingxiang, cari tahu bentuk geografis seluruh daerah istana ini, agar kita dapat melukiskan sebuah peta yang lengkap. Lalu kita akan menyelidiki dan bertindak lebih lanjut, agar dapat segera menemukan tempat keberadaan batu Lingbi. Baik, Tuan Putri. Dan ingat selalu, jangan menarik perhatian orang. Hamba mengerti. Kita sudah minum puas dan juga ngobrol seru. Xiaoju, mari kita menjadi sahabat yang dekat. Jeneralia, kau itu kan seorang jenderal. Masa bersahabat dengan pegawai kecil sepertiku? Sepertinya kau mabuk ya? Aduh, aku ini sangat sadar. Aku merasa kita memiliki banyak kecocokan. Oh ya, kita kan baru bertemu. Permintaan seperti ini terlalu terburu-buru. Ya, namun aku benar-benar tulus ingin bersahabat dengan... Iya, aku paham. Ayo, silakan. Mari. Jeneralia, aku ingin menanyakan sesuatu. Silakan. Apa di dalam istana ini ada seorang pelayan wanita atau selir bernama Chow Mengsi? Chow Mengsi? Aku tidak pernah dengar. Siapa dia? Oh, dia saudara jauhku. Setelah masuk ke istana beberapa tahun lalu, aku tidak pernah dengar kabar. Oh, aku ini kan seorang jenderal. Aku bisa memeriksa daftar seluruh pelayan wanita. Nanti akan kucarikan untukmu. Ini sebagai tanda terima kasihku. Ya. Tolong dibantu ya, Jenderal. Raja, apa malam ini Anda akan mengunjungi istana Wan Yun? Wan Jiu ya? Dia baru datang. Pasti masih terkejut karena para pemberontak tersebut. Tunggulah beberapa hari. Besok beritahu dia, katakan aku sibuk dengan urusan pemerintahan. Suruh dia untuk istirahat. Hamba mengerti. Oh ya, bagaimana dengan masalah Xiao Jiu? Raja tenang saja. Jenderal Ye telah mengaturnya. Dia tinggal di istana samping, tidak jauh dari istana Numing tempat Anda tinggal. Benarkah? Kebetulan sekali. Aku ingin jalan-jalan untuk meregangkan badan. Kalau begitu aku akan mengunjunginya. Ada apa denganku? Kenapa pusing sekali? Efek arak ini kuat sekali ya. Benar-benar usia 60 tahun. Raja, setelah menemukan Xiao Jiu, Anda selalu tampak ceria. Benarkah? Apa begitu terlihat? Anda selalu berseri-seri setelah menemukan Xiao Jiu. Apalagi negara Chong'an mengirim putri untuk perjodohan. Pasti tidak lama lagi di istana ini akan ada putra istana baru. Hamba masih ingin hidup beberapa tahun lagi untuk menjaga putra istana itu. Di hari raya nanti, hamba akan pergi ziarah ke makam ayahanda raja untuk mengabarkan berita bahagia ini.
Kalau begitu, kau harus panjang umur. Hah? Raja terjatuh! Jangan diam saja. Jenderal Liu, Ada apa? Raja terjatuh ke dalam air di Taman Imperial. Apa? Kabarnya ditabrak seseorang, lalu terjatuh ke dalam danau. Hati-hati, Hei, Raja. bantu Raja. Hati-hati. Hati-hati. Kau tidak apa-apa, Raja. Awas. Pelan. Di dalam ada seorang wanita yang berhasil menolongnya. Akan kuberi hadiah. Baiklah, cepat. Ayo semuanya. Ayo cepat. Cepat cari dia. Raja, mari menunggu di pavilion saja. Ayo Raja. Ayo cepat. Ayo cepat, sebentar. Untung aku sudah berlatih tahan air dingin di Qingzhou. Danau sekecil ini tidak bisa menghalangiku. Aku mau main di... Bagaimana sebelah sana? Cepat, turunkan 2 orang lagi. Awas. Pelan-pelan. Iya, di sini juga tidak ada. Bagaimana? Jenderal Liu, di dalam air tidak ada yang mencurigakan. Jenderal Yo, Raja memberi perintah untuk mencari seseorang wanita yang tenggelam. Bagaimana Raja bisa terjatuh ke air? Raja bertabrakan dengan wanita itu lalu terjatuh. Namun tidak ditemukan jejak darinya. Wanita. Kalian cari baik-baik. Jangan membuat istana selir panik. Cari tahu kegiatan seluruh pelayan malam ini. Mungkin ada yang mencurigakan. Baik. Ayo. Ayo. Raja, Menurutmu, kenapa ada wanita secantik itu di dunia ini? Raja, Anda belum mendatangi para selir sejak lama. Hah? Takutnya Anda salah mengenali orang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Raja, sepertinya Anda syok karena kejadian tadi. Bagaimana jika pergi ke tempat Wan Jiu untuk beristirahat agar dia dapat melayani Anda juga? Aku ingin coba sup jahe saja. Sama sekali tidak ada maksud lain. Apa orangnya sudah ditemukan? Raja, kalau sudah ditemukan, pasti sudah dilaporkan ke Raja. Tolong jaga kesehatan Anda. Baiklah. Sekarang, aku akan periksa buku laporan. Laporkan kalau ada kabar. Kemarin hamba sudah memeriksa setiap istana dan mencari orang yang mencurigakan. Namun tidak ditemukan. Pemimpin Bai datang bertemu. Suruh masuk. Raja, Anda memanggilku? Xiao Jiu. Mulai hari ini, kau bekerjalah di bawah Qingti. Kau datang tepat waktu, Xiaoju. Raja baru saja memberi kita sebuah tugas sulit. Tugas sulit. Tugas apapun, aku akan berusaha sebaik mungkin. Mencari wanita yang mencurigakan di istana ini. Jangan sembarangan bicara. Qingti. Begini, kau ini kuno sekali. Seorang dewi. Aku menyukainya sejak pandangan pertama. Dan tidak dapat melupakannya. Kaisar menyukai seorang wanita di alam manusia. Apa itu Chou Mingxi? Dia adalah pelaku yang menjatuhkan raja ke air. Jatuh ke air? Aku begitu tertarik padanya. Mulai hari ini, tugas kalian adalah mencarikan dewi tersebut untukku. Baik, Baik, Raja.
Biasanya raja selalu waspada dalam hal apapun. Kenapa jadi tergoda oleh wanita? Iya ya, masalah baru datang setelah masalah lama selesai. Xiaoju, meski kita baru bertemu beberapa hari, kau juga sangat memperhatikan keselamatan raja. Kau juga bertanya-tanya tentang wanita misterius ini, kan? Iya, siapa suruh begitu tidak hati-hati? Hah? Maksudku, wanita ini keluar malam-malam berarti dia bukan orang yang baik. Generalia, jangan sampai raja menemukannya. Aku juga berpikir begitu. Kau benar-benar pengawal yang pintar. Aku hanya langsung mengatakan apa yang kupikirkan. Oh ya, kalau kau ingin pergi mencari wanita itu, apa aku boleh ikut supaya bisa mencari Chow Ming-se? Tentu saja. Begini saja. Aku adalah bayanganmu. Raja mempercayakanmu padaku, berarti aku juga akan menjagamu. Namun sebelumnya, kau harus bertemu kawan-kawan kita dan memperkenalkan dirimu. Baik, Menurutku, wanita ini pastilah wanita dari negara musuh. Pelayan wanita. Iya, tidak Ya, mungkin. pasti pelayan wanita. Jenderal telah tiba. Dia pasti pelayan wanita. Jenderal. Sedang apa kalian di sini? Apa yang kalian ributkan? Jenderal, kami sedang bertaruh siapa wanita yang terjatuh ke dalam air semalam. Benar, sudah hentikan. benar. Benar. Kalian berani sekali membicarakan masalah raja. Jenderal, kami juga khawatir dengan keselamatan raja. Ya, benar. Lalu apa kesimpulannya? Setengahnya bilang bahwa dia adalah mata-mata. Setengahnya bilang dia adalah seorang pelayan wanita. Sudahlah, sudah cukup membahasnya. Sekarang dengarkan. Dia ini yang telah menyelamatkan raja di medan perang, Bai Xiaoju. Dia juga yang menyelamatkan aku. Raja mempercayakannya padaku untuk menjadikannya pemimpin kecil. Ayo, kalian berkenalanlah. Apa dia mampu? Dia kelihatan lemah sekali. Mampu. Jenderal, kami ingin melihat kemampuan Xiao Jiu yang baru saja bergabung agar bisa diberi tugas. Jika terjadi sesuatu, apa yang harus dikatakan pada raja? Iya kan? Iya, Benar kan? benar sekali. Iya, Benar, bagaimana? baiklah. Apa yang ingin kita lombakan? Wah, dia hebat juga ya. Hebat juga dia. Santai. Hormat. Hehe. Hebat sekali ya. Tidak sangka. Wah, hebat sekali. Benar-benar wanita yang Tidak hebat. disangka ya. Kalian tentara kerajaan juga hebat sekali. Iya, tapi tidak sehebat kau. Kami tentara kerajaan di istana ini sangat baik sekali. Nanti kalau kau butuh bantuan, panggil saja kami. Benar, Ya, cari saja kami. Cari Ya, saja cari saja kami. Ya. Oh, ya datang. Jenderal, Jenderal. Jenderal kemana saja? Tidak terlihat dari tadi. Kalian ini taunya bermain-main saja. Bereskan semuanya. Cepat bertugas. Baik. Ayo, Xiaoju, ikut denganku. cepat bereskan. Iya, tepat sekali ya. Tadi itu tepat Iya, sekali ya. Mulai saat ini, panggil aku Cingti saja. Sebab kalau tidak, aku akan memanggilmu penyelamat nyawaku. Boleh. Xiaoju, tadi saat mencarikan wanita misterius itu, aku juga mencari tentang Zhu Mengxi. Namun daftar pelayan selama 5 tahun ini, tidak ada nama orang itu. Tidak ada dalam daftar 5 tahun ini. Sebenarnya kapan dia masuk istana? Apa ada petunjuk lain? Aku dipesankan orang lain untuk mencarinya. Jadi tidak tahu keadaan detailnya. Rasanya sulit sekali. Mau mencari sampai kapan? Begini saja. Nanti setiap ada pekerjaan, kau bisa ajak aku. Aku bisa mencarinya setiap hari. Semua salahku hari ini. Seharusnya aku pergi bersama jenderal, ya kan? Tidak masalah. Karena mereka adalah kawan-kawanmu. Tentu saja harus kompak. Agar bisa saling membantu
dan sehati untuk melindungi raja. Baik, Jenderal ya.